Saudara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pasukan Amerika Serikat setelah perang yang dipicu Amerika Serikat dan Israel meluas ke berbagai wilayah di kawasan Timur Tengah. Menlu Irak menolak kemungkinan negosiasi dengan Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Iran tidak pernah meminta gencatan senjata. Ia dengan tegas menolak anggapan Iran takut dengan potensi invasi darat Amerika Serikat dan menekankan kesiapan dan kepercayaan diri Iran dalam mempertahankan kedaulatannya. You can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons, and we are prepared for any other eventuality, even a ground invasion. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kemungkinan pengiriman pasukan darat untuk mengamankan persediaan uranium yang dimiliki Iran. Sejumlah analis militer berpendapat serangan udara saja tidak akan cukup untuk menghancurkan kemampuan militer Iran atau mencegah pengembangan senjata nuklir. Menanggapi hal tersebut, saudara, Trump tidak menapik kemungkinan pengerahan kekuatan darat secara penuh. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. And at some point, maybe we will. That would be a great thing. But right now, we're just decimating them. But we haven't gone after it. But something we could do later on. Di sisi lain, saudara, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menyerukan penghentian segera aksi militer yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Wang Yi mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan. Menurutnya, perang Iran seharusnya tidak pernah terjadi dan tidak menguntungkan siapapun. Pernyataan ini disampaikan Wang Yi di sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional. Tiongkok menegaskan kekerasan bukanlah solusi dan konfrontasi militer hanya akan menambah kebencian baru serta menimbulkan krisis baru. Menurutnya, kedaulatan Iran dan negara-negara Teluk lainnya harus dihormati dan urusan Timur Tengah harus diputuskan oleh negara-negara regional secara independen. 本不应该发生的战争，也是一场对各方都没有好处的战争。中东的历史已经反复告诉世人，武力不是解决问题的办法，兵戎相见只会增添新的仇恨，酝酿新的危机。 Presiden Donald Trump dan wakilnya memberikan penghormatan terakhir terhadap 6 tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang tewas dalam serangan Iran terhadap pusat komando. Ke-6 jenazah tiba di Pangkalan Udara Dover Amerika Serikat. Para tentara yang tewas bertugas di Komando Dukungan Logistik yang berbasis di Iowa pada 1 Maret saat sebuah drone Iran menyerang pusat operasi taktis mereka di Pelabuhan Suhaiba, Kuwait. Saudara, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Teheran menyatakan siap menghadapi kemungkinan invasi darat jika konflik meningkat. Namun di sisi lain, Donald Trump justru menilai langkah tersebut sebagai sesuatu yang buang-buang waktu. Lalu seberapa besar kekuatan amunisi darat bagi kedua negara dan seberapa buruk kemungkinan invasi darat ini akan terjadi? Kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang, Mas Fata. Selamat petang, Mas. Mas Fata, ini kita masih membahas soal konflik di Timur Tengah. Jika Iran mengaku siap menghadapi invasi darat, tetapi justru Amerika Serikat ini menyebut bahwa ini buang-buang waktu begitu. Apakah ini menunjukkan perang lebih kepada diarahkan serangan jarak jauh daripada pendudukan wilayah? Ya. Terima kasih. Tentu kita bisa melihat bahwa dalam beberapa catatan dan juga beberapa data yang bisa kita lihat, ada penebalan pasukan Angkatan Udara Amerika Serikat yang terus berlalu lalang dan menambah kekuatan mereka di Timur Tengah. Nah, tetapi untuk pasukan darat dan juga perang proksi memang ditujukan khusus berada pada otonomi Israel. Nah, perang proksi ini memang sudah terjadi dan pasukan Kurdi memang hanya tinggal menunggu
ACC dari Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat memiliki opsi yang lain. Mereka merasa bahwa dan mereka memiliki pengalaman dan juga mereka mengalami satu ketakutan juga dengan invasi darat yang telah mereka lakukan dan gagal di Irak itu sendiri, sehingga mereka tidak akan menggunakan opsi tersebut dan mereka akan menggunakan bom karpet seperti strategi yang mereka gunakan selama ini, dan terbukti sudah hampir kurang lebih 97% di beberapa wilayah di Iran itu yang mengalami damage yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Demikian. Oke, coba kita breakdown sedikit bagaimana peta kekuatan militer dari Iran dan juga Amerika Serikat. Kita ke Iran dulu. Anda melihatnya seperti apa sehingga mereka dengan PD-nya begitu menantang jika ada perang darat? Ya, kita bisa melihat bahwa Iran sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan ini cukup lama. Ketika perang 12 hari, mereka sudah mempelajari strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Dan hari ini, kesiapan itu tentu dari logistik yang mereka miliki dengan konsepsi swarming yang sangat presisi dan juga serangan rudal yang sangat tepat, dan juga ditambah mereka juga memiliki kekuatan ideologis yang menambah semangat masyarakat dan juga persatuan. Maka perang total dan mengubah ini menjadi perang atrisi ini sudah terjadi dan Iran sudah lakukan itu. Nah, ini tanda bahwa perang yang begitu sangat lama dan akan melelahkan pihak-pihak yang berperang di Timur Tengah ini terjadi. Ini tanda bahwa sebenarnya kedua belah pihak tidak bisa kita katakan sama-sama 50-50. Tetapi mereka mampu menghadapi, kalau dalam catatan dari pemerintah Iran, mereka bilang mereka mampu menghadapi sampai 6 bulan. Tetapi Amerika tentu tidak bisa. Amerika hanya maksimal ya mungkin hanya 2 minggu dari sekarang. Maka serangan yang besar-besaran dengan kekuatan yang dan teknologi yang baru bisa saja akan keluar. Mungkin opsi bom yang jauh lebih mengerikan belum kita bayangkan, bisa saja dipakai untuk langsung melemahkan pusat pertahanan dari Iran itu sendiri. Demikian. Nah, kalau kita lihat Iran ini kan sebenarnya strategi perangnya kan asimetris begitu ya. Nah, dengan adanya strategi itu memungkinkan tidak akhirnya akan berubah ataupun beralih menjadi invasi darat? Ya, invasi darat ini tentu sebenarnya ditujukan untuk melakukan regime change. Jadi Israel ini memiliki tujuan utama untuk regime change. Sedangkan Amerika Serikat tidak merasa bahwa Iran ini harus dilululantakkan secara total. Mereka merasa membangun Iran dari nol adalah satu kesalahan, kalkulasi bisnis yang salah. Kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat sebenarnya memiliki konteks untuk memperkuat kepentingan ekonomi mereka. Tetapi kalau Israel berbeda, dia merasa bahwa harus ada penetralisir secara total dengan upaya militer dengan eskalasi yang sangat besar. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan diplomasi macet dan kedua belah pihak akhirnya tidak sepakat. Nah, tetapi Iran mencoba semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada negara-negara Teluk bahwa waspada, bahwa mungkin saja kita sedang diadu domba, dan serangan ini akhirnya kalau dalam istilahnya itu adalah serangan membagi derita gitu. Jadi Iran menembakkan kadang-kadang di beberapa titik, kadang-kadang bisa juga menyasar pada titik-titik yang tidak semestinya, itu untuk menyadarkan bahwa semua pihak harus segera menghentikan perang ini karena Iran berada pada posisi sendirian saat ini. Oke, tapi kalau Anda membaca strategi yang nantinya akan dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri seperti apa? Ya, tentu strategi yang akan dilakukan Amerika Serikat masih dengan upaya memotong dan juga memangkas titik-titik ekonomi. Kalau misalkan ada nanti serangan darat yang dilakukan, tidak mungkin kota yang diruntuhkan atau mereka melakukan serangan urban. Mereka akan menahan di beberapa wilayah yang memang di sana ada suplai logistik minyak. Ini adalah strategi cukur alis, ya, itu biasanya disebut dengan strategi cukur alis daripada bunuh orang. Nah, mereka merasa bahwa cukur alis ini jauh lebih efektif. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada upaya-upaya untuk mengurangi biaya perang yang sudah sangat-sangat besar dikeluarkan oleh Amerika, tidak seimbang dengan apa yang dikeluarkan oleh Iran. Meskipun korban jiwa sudah menyentuh angka 1.300 jiwa gitu dari Iran. Nah, kita bisa melihat bahwa ini tanda bahwa sebenarnya kedua belah pihak bisa saja tidak bisa melanjutkan perang dengan sangat lama dan mulai melanjutkan pada fokus-fokus politik yang lainnya. Ini kalau kita lihat juga serangannya ini juga sudah mulai kalau yang terbaru kan juga pusat kilang minyaknya Iran juga diserang akhirnya. Ya. Nah, ini Anda membacanya akan seperti apa? Memang fokus dari serangan yang dilakukan Iran ini di fokus tertentu saja seperti kilang minyak, kemudian militernya, pusat militer ataupun armadanya Iran, atau nanti akan meluas lagi? Ya,
pertama kita harus lihat timelinenya dulu. Serangan pertama dalam Epic Fury ya dan juga Lion Roar itu kita bisa melihat bahwa serangan utamanya memang untuk mencabut ya pemerintahan yang sedang berdaulat gitu dengan cara memotong Ali Khamenei. Dan dalam perjalanannya saat ini mereka menyerang logistik, menyerang PLN ya, mereka menyerang pusat-pusat listrik, mereka menyerang logistik, bahkan mereka menyerang nanti ketika PLN itu rusak, otomatis nanti ke depannya supply terhadap kesehatan dan lain sebagainya akan terganggu. Dan juga akhirnya mereka tidak mampu melakukan perang secara panjang. Mereka mulai menyasar masyarakat sipil. Nah, inilah yang sebenarnya hendak dilakukan oleh atau strategi yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika untuk menyebabkan kelelahan kepada Iran. Tetapi Iran memiliki strategi otonomi sehingga pasukan mereka tidak perlu melakukan koordinasi kepada pusat dan mereka sudah menyiapkan stok yang cukup banyak. Dan stok-stok ini akan terus ditembakkan sampai akhirnya nanti ke depannya bisa saja negara-negara adidaya seperti Cina dan juga Rusia. Kita bisa lihat bahwa Rusia sekarang sudah mensuplai titik-titik intelijen ya. Mereka menyampaikan bahwa mereka siap menyampaikan di mana saja pusat-pusat pangkalan-pangkalan yang rahasia itu. Dan juga Cina akhirnya dengan diplomasi yang mulai tidak netral lagi dan mereka siap untuk memberikan suku cadang dan juga senjata-senjata baru yang nanti akan digunakan oleh Iran dalam perang ini. Kita bisa melihat bahwa ini akan menjadi kompleks. Sudah 21 negara ikut serta dalam kondisi yang cukup buruk ini. Bisa saja ini melebar semakin kompleks ya. Baik, kita nantikan eskalasinya seperti apa. Yang jelas harapan kita berdamai ya, termasuk Mas Fatah. Ini perang segera berakhir ya, sehingga dampaknya tidak meluas ke global. Terima kasih Mas Fatah telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.